Jakarta Pusat telah memutus perkara hak cipta antara Ari Bias melawan Agnes Mo dengan putusan yang menyatakan bahwa Agnes Mo telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggunakan secara komersil lagu Bilang Saja tanpa izin penciptanya Ari Bias di 3 konser dan menghukum Agnes Mo dengan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Ari Bias memperjuangkan ini sejak 1,5 tahun yang lalu dan sudah melakukan tahapan-tahapan yang benar dan sesuai prosedur hukum. Dan kami sebagai asosiasi yang menangui para pencipta lagu di Indonesia mengetahui dan turut mengawal kasus ini sejak awal sampai adanya putusan dari pengadilan. Kita semua dan masyarakat luas tentu sering mendengar isu-isu terkait royalti sejak beberapa tahun lalu, dan ini menimbulkan perdebatan publik terkait tata kelola royalti di sektor live konser yang melibatkan pelaku ekosistem musik, penyanyi, pencipta lagu, I.O., promotor, musisi, lembaga-lembaga manajemen kolektif hingga merembet ke kementerian terkait yang tidak ada ujungnya dan hanya menghasilkan perdebatan kusir. Jika kita cermati apa yang diperdebatkan selama ini adalah perbedaan pola pikir dan perbedaan penafsiran masing-masing terhadap Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Masing-masing merasa benar dengan pendapat dan penafsirannya, sehingga tidak ada titik temu dan malah mengakibatkan kisruh yang berkepanjangan dan ketidakharmonisan para insan musik dan pelaku industri musik. Dengan adanya putusan pengadilan yang memenangkan Ari Bias selaku pencipta lagu, ini membuat isu tentang royalti mencapai puncaknya dan membuka mata kita semua bahwa perkara hak cipta bukan perkara kecil dan bukan juga perkara remeh, serta sudah memberi pelajaran yang berharga kepada kita semua untuk bagaimana seharusnya karya cipta dihargai dan hak-hak penciptanya dipenuhi. Hal yang menarik dari putusan ini adalah ketika seorang pelaku pertunjukan, yaitu penyanyi, dapat dituntut oleh seorang pencipta lagu dan pengadilan memenangkan pencipta lagu. Peristiwa hukum ini sontak menimbulkan pro kontra di masyarakat luas karena pemahaman yang selama ini diyakini oleh ekosistem bahwa pengguna lagu dalam suatu pertunjukan adalah I.O. yang seharusnya bertanggung jawab atas izin atau lisensi dan membayar royaltinya. Tapi nyatanya majelis hakim mengabulkan gugatan pencipta lagu dan menghukum dengan denda yang maksimal sesuai yang tertulis di pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu 500 juta untuk setiap pelanggaran hak cipta pertunjukan. Jika kita mengikuti persidangan, majelis hakim yang menangani perkara ini telah memeriksa dengan seksama dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Ari Bias melalui tim kuasa hukumnya, Dr. Minola Sebayang SHMH, mendalilkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan tim kuasa hukum Agnes Mo lebih banyak mendalilkan berdasarkan PP 56 untuk menggugurkan dalil-dalil dari tim kuasa hukum Ari Bias. Dan ternyata ditolak oleh majelis hakim, dan dalam putusannya majelis hakim menyatakan dengan tegas bahwa izin dan royalti adalah dua hal yang berbeda. Dengan demikian, ini menjawab polemik yang selama ini diperdebatkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta sudah hidup dan berbicara di putusan ini sebagai suatu kepastian hukum, yaitu pengguna lagu dalam pertunjukan adalah pelaku pertunjukan, dan ini menjadi dasar bagi ekosistem untuk mengkaji ini bagaimana implementasinya. Aksi sangat setuju dengan putusan ini dan menghimbau semua pihak dan masyarakat untuk menghormati ini sebagai produk hukum yang sah. Dan kami juga menghormati upaya kasasi yang dilakukan oleh Agnes Mo dan tim kuasa hukumnya. Karena sejak awal aksi berdiri, kami sudah menyuarakan dengan keras pendapat dan pandangan kami tentang Undang-Undang Hak Cipta yang sejalan dengan putusan ini, yaitu hak eksklusif pencipta lagu. Mari kita bersama-sama membangun ekosistem yang benar sesuai dengan amanah Undang-Undang Hak Cipta, dan kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan kepedulian terhadap tata kelola royalti dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola royalti performing rights di sektor live konser. Oleh kami, para pencipta sendiri beriringan dengan lembaga-lembaga terkait. Akhir kata,
Terima kasih atas dukungan dan perhatian seluruh masyarakat luas atas masalah ini, menjadikan semangat bagi kami untuk terus memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para pencipta lagu di Indonesia. Jakarta, 17 Februari 2025, Ketua Umum Satrio Yudi Wahono, Sekretaris Jenderal Doadi Badai, dan turut hadir Dani Ahmad Prasetyo, Dr. Minola Sebayang SHMH, dan komposer seluruh anggota aksi. Putusan itu. Dan yang kedua, Mas Dani, sebagai anggota Dewan, supaya tidak multitafsir undang-undang tentang hak hak cipta ini, seperti apa mensosialisasikannya kepada terutama teman-teman pencipta dan penyanyi. Terima kasih. Ini yang pertama dulu ya. Ya, jadi proses persidangan itu berjalan normal. Dalam arti kata normal itu, Agnes juga diwakili dengan tim kuasa hukum, ya, yang juga sudah memperjuangkan dan menyampaikan hal-hal yang ingin mereka sampaikan atas dasar hukum yang mereka yakini. Jadi apa yang disampaikan di media saat ini itu bukan hal baru, itu semua sudah disampaikan, ya, disampaikan dalam persidangan. Nah, kami juga menyampaikan apa yang menurut pendapat kami sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Nah, ternyata hakim lebih sependapat, ya, lebih sependapat dengan argumentasi hukum yang kami sampaikan, bahwa di Undang-Undang Hak Cipta itu tidak ada pengguna, yang ada penggunaan secara komersil, ya, nggak ada juga IO, yang ada itu pelaku pertunjukan, dan pelaku pertunjukan itu adalah seseorang atau beberapa orang yang mempertunjukkan ciptaan. Nah, jadi dari logika hukum kita kan sudah jelas, kan nggak mungkin IO yang mempertunjukkan karya cipta, sudah pasti itu adalah penyanyi. Jadi itu yang mungkin menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan tersebut. Nah, karena di awal gugatan ini kita laporkan, kita gugat itu, kita daftarkan secara e-court, maka pada waktu putusan itu juga diputuskan dan disampaikan secara e-court pada tanggal 30 Januari. Jadi tanpa kehadiran kami sebagai kuasa hukum Aripias dan juga tidak dihadiri oleh kuasa hukum Agnes Mo, karena dilakukan secara e-court. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, tentunya sekarang inisiasi untuk revisi Undang-Undang Hak Cipta itu sudah dilakukan. Sebagai inisiatornya Melly Guslow, dan nanti tentunya kita akan kawal bersama, mungkin juga bersama Bang Minola juga nanti kita akan koreksi supaya kalimat-kalimat dalam undang-undang itu tidak multitafsir sehingga menjadikan polemik di kemudian hari. Jadi kalimat-kalimat yang tegas akan ditegaskan lagi dalam revisi undang-undang yang rencananya akan kita godok terus mungkin di bulan puasa, sehingga penyanyi, kalau masyarakat sih sebenarnya udah paham. Masyarakat itu 90% paham bahwa yang memang harus minta izin. Jadi ada, mungkin saya nggak tahu ya, ada kalimat memang nggak tahu di undang-undang atau nggak tahu di SK Menteri bahwa pengarang lagu, komposer dilarang melarang. Nanti Bang Minola bisa menjawab. Saya nggak tahu tuh di undang-undang atau di SK. Jadi pencipta itu dilarang melarang itu bukan di bagian pertunjukan. Jadi mungkin begini, saya Ahmad Dhani sebagai komposer nggak bisa melarang seluruh karaoke untuk tidak menggunakan lagu saya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dimonetize itu tidak boleh dilarang. Jadi penggunaan misalnya band cafe mau nyanyi lagu saya nggak bisa melarang, wahai band cafe seluruh Indonesia dilarang menggunakan lagu saya, itu saya nggak bisa. Mungkin maksud undang-undang itu seperti itu, dan saya rasa itu memang benar gitu. Jadi saya nggak mungkin bisa melarang seluruh hotel, seluruh restoran
nyetel lagu saya larang, nggak bisa gitu, memang nggak bisa. Jadi pelarangan itu lebih spesifik nanti mungkin di undang-undang adalah bisa, artinya gini, lagu sebagai karya cipta eksklusif itu bisa dilarang untuk pertunjukan profesional misalnya. Nah, itu memang belum ada, tapi nanti mungkin akan ditegaskan. Supaya apa? Supaya memang di Undang-Undang Hak Cipta nomor 1 itu hak cipta itu melekat pada penciptanya. Jadi mau dilarang juga nggak apa-apa gitu, selama itu sesuatu yang digunakan untuk komersial ya. Jadi itu yang mungkin banyak penyanyi yang belum paham. Jadi kalau misalnya ada penyanyi, biar jadi kalau misalnya ada penyanyi yang ngotot bahwa nyanyi aja yang penting bayar, nah itu kebanyakan kelakuannya maling tuh, kebanyakan itu tuh. Jadi ada pendapat bahwa yang penting bayar. Jadi nanti kalau ada penyanyi yang ngomong gitu, boleh, yang penting bayar. Nah ini mereka ini punya DNA maling, karena itu membuat orang jadi maling akhirnya. Karena selama 10 tahun nggak ada yang bayar ke kita. Dari 2014 Undang-Undang Hak Cipta itu ada, selama ini nggak ada yang bayar ke kita. Makanya Once berhenti menyanyikan lagu Dewa karena apa? Karena dia nggak bisa membuktikan bahwa dia sudah membayar. Malu kan jadinya kan? Ya, maka dari itu logikanya ya, kalau kita mau nyewa mobil, apa yang bisa kamu bawa mobilnya bawa jalan-jalan ke Bali selama sebulan tanpa izin? Logikanya kan seperti itu kan? Ya selesaikan dulu administrasi baru kau bisa bawa mobil gitu loh. Mana ada boleh menyanyikan lagu asal yang penting bayar. Ini hal-hal yang tidak akan mungkin ada lagi di revisi Undang-Undang Hak Cipta selama saya jadi anggota dewan. Terima kasih. Pendapat saya ini, kalau kita menyatakan bahwa boleh nyanyikan tanpa izin asal bayar, apalagi landasannya adalah yang selalu dibawa-bawa adalah pasal 23 ayat 5. Berulang kali juga saya sampaikan, pasal 23 itu judulnya ya sebelum mendahului pasal 23 adalah hak ekonomi pelaku pertunjukan. Nah, di ayat 1, 2, 3, 4 itu seperti yang dikatakan oleh Mas Dhani tadi itu, penyiaran, voksasi, semua segala macam. Jadi kan tidak mungkin radio telepon Mas Dhani dulu sebelum menyiarkan lagunya. Nah, jadi yang penting tidak dianggap melanggar sepanjang di ayat 5-nya dia melakukan pembayaran ke lembaga manajemen kolektif. Dan sebenarnya bisa juga harus diperlihatkan di dalam laporan keuangan. Radio ini bayar sekian, radio ini bayar sekian. Selama ini kan masih gelondongan yang kita lihat. Ya, itu berlaku untuk yang itu. Jadi pasal 23 ayat 5 itu berlaku untuk seperti itu. Nah, bagaimana untuk pertunjukan atau live concert? Itu berada di pasal 9. Judulnya beda. Judulnya adalah hak ekonomi pencipta. Nah, di 9 ayat 1-nya dikatakan apa saja yang menjadi hak ekonomi pencipta itu. Salah satunya adalah pelaku pertunjukan, pertunjukan ciptaan. Ini kan sama seperti konser yang mempertunjukkan suatu ciptaan. Nah, kalau ciptanya lagu ya berarti konser lagu, mempertunjukkan lagu, menyanyikan lagu. Di 9 ayat 2-nya dikatakan dengan tegas, setiap orang wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta ketika ingin menggunakan ciptaannya secara komersil. Kalau itu tidak dilakukan, maka dia refernya ke pasal 113 ayat 2. Dendanya 500 juta. Ada kurungan badan juga, penjara. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kemudian dikatakan hakim keliru itu tidak tepat, di mananya tidak tepat? Karena pasal 9 itu sudah jelas menaungi hak ekonomi pencipta. Ada undang-undang pasal tersebut dan belum dicabut, masih berlaku, masih eksis hingga saat ini. Dan pasal 23 ayat 5 itu hanya sekali lagi hak ekonomi pelaku pertunjukan.